Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to Guru Dana Channel Special Sessions of Teaching. Hari ini saya Guru Dana akan berbagi pengetahuan dan informasi seputar kepariwisataan. Nah, jadi buku yang kita rujuk adik-adik sekalian, Bapak Ibu, itu adalah dari Marketing and Managing Tourism Destination yang dikarang oleh Alastair M. Morrison, gitu ya. Kemudian penerbit dari buku ini merupakan penerbit ternama, yaitu Routledge, yang tentu para teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan para akademisi itu sudah tahu betul tentang reputasi penerbit ini. Baik, kita akan mulai. Hari ini sesi spesial yang saya akan bagi adalah tentang destinasi pariwisata yang dalam bahasa Inggrisnya kita biasanya kenal dengan istilah tourism destinations. Baik, apa sih yang harus akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini? Ada 3 hal penting yang akan menjadi isi dari penjabaran saya pada hari ini yang saya tukil langsung dari buku yang ditulis oleh Morrison. Ya, yang pertama itu kita akan belajar tentang definisi atau pengetahuan umum tentang tourism destination atau destinasi pariwisata. Kemudian apa saja sih yang menjadi karakteristik pembeda dari topik kita kali ini. Kemudian yang terakhir adalah tentang peranannya, dalam kepariwisataan. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu tentang definisi dari destinations. Nah, jadi sebenarnya destinasi itu kan kalau disederhanakan dalam bahasa Indonesia artinya tujuan atau tempat yang kita akan tuju untuk melakukan aktivitas tertentu. Itu yang disebut dengan destinasi. Nah, kalau akan digabungkan dengan pariwisata tentu adalah tujuan pariwisata jadinya kalau kita runut ya dari kata per kata. Baik. Namun apa yang disampaikan oleh Morrison dalam bukunya bahwa tourism destination itu adalah geographic area that attracts visitors. Nah, jadi yang dimaksud di sini dengan tourism destination itu merupakan memang area geografis. Ya, area geografis misalkan di belahan bumi mana saja itu yang mampu kira-kira menarik minat wisatawan. Nah, jadi berbicara tentang destinasi itu kan jadi banyak. Nah, misalkan kalau ada sebuah lokasi, pantaikah namanya, gunungkah namanya, atau hamparan persawahan namanya, yang memang mampu menarik minat orang untuk berkunjung ke lokasi itu, maka cukuplah di sana bisa kita katakan sebagai destinasi wisata kalau kita mengacu ke apa yang disampaikan oleh Morrison. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian bagaimana dengan definisi tersebut lalu dituangkan dia dalam bentuk penanda atau apa sih karakteristik dari tourism destination atau destinasi wisata yang bisa kita pahami. Nah, pertama katanya kalau menurut Morrison itu adalah harus area tersebut itu secara administrasi itu memiliki batas. Itu ya. Sekali lagi, harus area atau lokasi yang bersangkutan itu secara administrasi itu memiliki batas. Batas yang dimaksud adalah bisa cakupannya dalam bentuk country, negara, atau dalam bentuk misalkan provinsi, ataupun nanti dalam bentuk kecamatan, desa, dan sebagainya. Intinya adalah ada lokasi, ada daerah yang secara administratif itu punya batasan-batasan yang sudah disepakati. Ya, nah itu salah satu memang ciri atau karakteristik dari apa yang disebut dengan istilah destinasi pariwisata. Ya, kalau kita berbicara misalkan kalau dalam skup negara, maka mungkin luas negara yang paling besar yang kita pahami kan itu mungkin Rusia.
ya, kemudian apa namanya, negara mungkin yang paling kecil orang biasa menyebut atau mengacu nanti ke Monaco dan sebagainya, gitu kira-kira ya. Baik, yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan destinasi wisata atau destinasi pariwisata, pariwisata itu adalah harus ditemukan itu tempat penginaman atau harus bisa ditemukan itu tempat bermalam. Nah, jadi sekali lagi menurut Morrison ini membatasi karakteristik dari destinasi pariwisata itu dari ada apa namanya, tempat bermalam. Ya, ketersediaan misalkan fasilitas yang bisa kita gunakan misalkan untuk bermalam. Nah, itu yang disampaikan oleh Morrison. Gitu ya. Nah, bagaimana nanti dengan apa namanya? Dengan rujukan yang lain? Apa memang harus yang disebut dengan destinasi pariwisata itu memang harus bisa menemukan tempat itu untuk bermalam. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan orang yang tidak melakukan aktivitas 1 hari 2 hari dan memang tidak untuk bermalam? Contoh misalkan one day tripper misalkan. Ya, jadi ada jenis wisatawan yang memang datangnya 1 hari ke lokasi tujuan dan tidak untuk kepentingan menginap. Nah, jadi itu memang menjadi apa namanya, perbincangan banyak orang. Namun apa ya, yang menjadi poin pentingnya di sini adalah memang harus ada apa namanya, fasilitas bermalam tersebut. Oke, baik. Kemudian apa lagi? Oh, ternyata di sana yang menjadi salah satu karakteristik dari tourism destination itu adalah adanya destination mix. Nah, mungkin ini baru ya. Mungkin baru istilah ini yang Bapak Ibu ataupun adik-adik apa namanya, dengar ataupun saksikan, bahwa yang disebut dengan destination mix itu adalah beberapa poin yang menjadi concern dalam pariwisata. Apa saja? Nah, misalkan ada infrastruktur. Kemudian apalagi ada fasilitas-fasilitas yang memang bisa mengakomodir kebutuhan orang. Ya, seperti apa namanya, akomodasi. Ada juga apa di sini ada transportasi gitu ya, ada atraksi ataupun ada events gitu ya. Itu kalau menurut Morrison pada bukunya Marketing and Managing Tourism Destinations. Gitu ya. Kemudian baik, apa selanjutnya yang menjadi karakteristik dari uh, tourism destination atau destinasi pariwisata itu? Ternyata ada tourism marketing efforts. Nah, jadi itu ada usaha pemasaran yang ada di apa di istilah ini. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pemasaran ini? Nah, di sana itu ada aktivitas seperti kampanye kah namanya. Kemudian ada usaha promosi yang dilakukan secara terus-menerus atau holistik kepada individu, grup ataupun nanti cakupannya dalam jumlah yang besar. Nah, jadi di sana itu ada aktivitas pemasaran tersebut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan apa mengingat bahwa kan yang dimaksud dengan pemasaran itu kan ada proses atau ada kegiatan ya untuk memperkenalkan nilai dari suatu barang atau jasa ke pengguna atau ke konsumen. Itu kira-kira definisi yang paling singkat dari pemasaran. Gitu ya. Nah, kemudian apa dari salah satu cirinya juga itu harus apa namanya, coordinating organization structure has been created. Nah, jadi memang harus ada struktur organisasi memang yang ada di sana, gitu ya. Nah, jadi harus ada struktur organisasi. Nah, kalau tidak ada itu misalkan itu kurang. Nah, jadi salah satu memang yang menjadi karakteristik di apa namanya apa namanya dari tourism destination itu salah satunya adalah ada struktur organisasi yang harus ada. Kemudian an image. Nah, ini yang juga perlu ada di apa namanya di sebuah destinasi wisata. An image itu apa artinya? Bahwa karakteristik dari sebuah lokasi atau destinasi itu memang ketika orang akan menyebut
satu destinasi tertentu, maka orang itu apa namanya sudah apa namanya klik di otaknya, oke berarti ini adalah itu kira-kira ya. Misalkan kalau orang berbicara misalkan Pantai Selatan, oh berarti yang terlintas di apa kesimpulan orang itu daerah yang apa namanya paling ujung misalkan dari Kecamatan Jeruwaru misalkan, kemudian pantai berpasir putih yang luas, masih virgin, belum terkelola dengan baik, misalkan masyarakatnya mayoritas petani dan sebagainya. Nah, jadi orang akan langsung apa namanya berpikir ke sana. Nah, jadi itu harus ada image yang melekat di pikiran atau di benak orang-orang secara umum, gitu ya. Nah, kemudian harus ada apa namanya? Harus ada gabungan stakeholder. Nah, artinya harus ada pemegang kebijakan yang variatif, baik itu dari swasta, pemerintah, individu ataupun komunitas tertentu. Itu yang harus ada. Nah, baik, itu beberapa poin yang disampaikan atau yang diuraikan dari apa yang menjadi karakteristik destinasi pariwisata menurut Morrison. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba lanjut ke apa ya, ke beberapa poin, misalkan ke DMO peranannya. Nah, jadi sekali lagi DMO itu apa? Jadi Destination Management Organizations. Nah, jadi gitu ya. Nah, DMO itu sendiri ya Bapak Ibu, tugasnya memang ada dua, yaitu to coordinate and to integrate, ya of course in management. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Nah, ya apa yang dimaksud dengan apa namanya destination management ini? Jadi destination management ini memang harus mengakomodir dan apa ya, menggabungkan beberapa hal core dalam kepariwisataan tersebut. Seperti contohnya misalkan destination mix, ya seperti apa yang sudah saya sampaikan ya. Yang di dalamnya ada atraksi, kemudian ada event, ada transportasi, fasilitas, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara misalkan Bapak Ibu tentang komponen kepariwisataan, orang kan menyebutnya komponen kepariwisataan itu ada 4 hal. Yang pertama itu kan atraksi. Atraksi ini adalah produk kepariwisataan yang memiliki ciri tertentu untuk memang bisa dinikmati. Itu atraksi. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan accessibility. Nah, jadi aksesibilitas ini adalah akses memang yang bisa memfasilitasi orang atau pengguna dari produk pariwisata itu ke industri ini. Nah, apa saja misalkan contohnya bisa jadi dalam bentuk apa namanya infrastruktur, infrastruktur informasi kah namanya, infrastruktur fisik kah namanya seperti jalan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ada orang juga yang menyebut komponen pariwisata itu adalah fasilitas atau amenity. Nah, apa amenity? Amenity itu fasilitas atau penunjang yang bisa memperlancar terjadinya proses atau aktivitas kepariwisataan. Nah, misalkan ya ada akomodasi, penginapan yang bisa orang gunakan manakala berlibur dan butuh misalkan waktu untuk bermalam dan beristirahat. Ada juga misalkan spot-spot bagus berfoto yang bisa apa kira-kira yang bisa membuat pengunjung itu nyaman dan mau mengabadikan momen-momen berlibur mereka. Nah, ada juga misalkan fasilitas restoran yang dimana misalkan kita butuh untuk makan dan sebagainya bisa kita ke sana. Oke. Nah, yang keempat itu ada namanya ancillary service. Jadi artinya memang layanan tambahan seperti misalkan ada
stall, kemudian nanti ada musola tempat orang beribadah, ada gereja dan sebagainya, kemudian ada public rest area misalkan, ya, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung. Ya, yang terakhir juga keamanan. Nah, keamanan itu penting juga kalau berbicara tentang pariwisata. Orang akan melakukan aktivitas wisata rela mengeluarkan uang yang banyak ya ke sebuah destinasi itu, manakala di area tersebut itu dijamin ketentraman kita, dijamin keamanan kita untuk melakukan kunjungan. Nah, itu ya kira-kira. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang elemen destinasi, apa saja yang ada di sana? Oke, elemen destinasi itu kalau menurut Morrison itu ada atraksi. Atraksi itu seperti yang saya telah sampaikan tadi. Kemudian itu ada amenitas. Amenitas itu artinya fasilitas pendukung. Ya, seperti sekali lagi yang tadi ya, ada hotel, tempat menginap, kemudian ada rumah makan, tempat makan dan sebagainya. Kemudian akses yang tadi, accessibility, kemudian human resources-nya. Nah, ada orangnya, ya, ada SDM-nya yang akan mengelola itu, ya enggak? Kemudian itu ada image. Nah, dan terakhir price, itu ada harga. Ya, baik. Yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada poin ini adalah tentang peran itu dari DMO. Yang pertama adalah leading dan coordinating. Nah, menurut apa yang disampaikan oleh Morrison bahwa harus DMO itu memiliki peran itu leading and coordinating. Nah, bagaimana misalkan DMO ini sebagai organisasi itu harus mampu mengarahkan, mampu menghidupkan, mampu mengkombinasikan, mampu bekerja sama dengan beberapa stakeholder itu untuk membangun citra wisata yang baik, yang ramah pengunjung misalkan. Kemudian membuat potret dari destinasi tertentu itu menjadi baik di mata wisatawan. Ya, itu tugasnya, jadi leading and coordinating. Yang kedua itu marketing. Nah, fungsinya ternyata DMO itu adalah marketing. Nah, jadi sekali lagi marketing itu adalah ada upaya-upaya konstruktif yang dibangun oleh organisasi ini untuk menyebarluaskan informasi-informasi kepariwisataan. Ya, mengajak orang untuk terlibat ke dalam industri ini, kemudian melakukan kampanye-kampanye ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga destinasi atau produk wisata yang akan ditawarkan atau dijual itu bisa terakomodir adanya. Ya. Kemudian itu creating a suitable environment. Nah, ini yang paling perlu. Nah, jadi kan tidak hanya dampaknya pariwisata itu Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, itu mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, misalkan dalam konteks pengurangan angka kemiskinan, karena masyarakat secara umum itu mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk bekerja dan berusaha. Namun sekali lagi itu memang secara lingkungan itu harus nyambung, harus lestari. Nah, jadi jangan sampai dengan alasan kita membangun wisata industri yang bisa mengenerate uang yang banyak untuk bekal kita hidup misalkan, malah nanti membawa kerusakan yang lebih parah. Nah, jadi creating a suitable environment ini artinya mampu menciptakan memang kondisi yang kondusif, ya, lingkungan yang sehat, kemudian masyarakatnya bisa berpartisipasi dengan baik. Semua itu diuntungkan dengan cara saling melibatkan. Ya, yang terakhir adalah delivering on the ground. Nah, itu empat kira-kira empat hal yang menjadi peran dari DMO. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan Bapak Ibu. Kita akan ketemu di sesi berikutnya dalam materi yang berbeda. Saya Guru Dana, see me on the following day.